Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Bisri, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Integratif, serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana IAIN Pekalongan Angkatan 17 kelas B yang saya cintai. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Pujiana, nomor induk mahasiswa 5220024. Akan mencoba memaparkan makalah yang saya susun dengan judul Pendekatan Arkeologi dalam Studi Islam. Yang pertama, latar belakang. Islam telah menjadi kajian yang menarik minat banyak kalangan. Studi keislaman pun semakin berkembang. Islam tidak lagi dipahami hanya dalam pengertian historis dan doktriner, tetapi telah menjadi fenomena yang kompleks. Studi Islam atau studi keislaman merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas ilmu baik sebagai ajaran kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umatnya. Dimaklumi bahwa Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi, transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragam. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh agama, mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ustadz, dan para pemikir Islam sebagai pewaris dan perantara yang hidup. Secara kelembagaan, proses transmisi ini berlangsung di berbagai institusi, mulai dari keluarga, masyarakat, masjid, madrasah, pesantren, sampai al-jami'ah. Terkait dengan hal ini, salah satu sudut pandang yang dapat dikembangkan sebagai pengkajian studi Islam adalah pendekatan arkeologis. Arkeologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia melalui material artefak yang ditemukan berdasarkan peninggalan manusia di masa lampau. Kalau dulu arkeologi didasarkan pada peninggalan fisik yang tertinggal dengan penggunaan metode secara teoritis dan fisiologis, sebagian besar ilmu ini termasuk dalam hubungan manusia dan masih termasuk di dalam ilmu antropologi. Bagian lain dari antropologi mendukung penemuan arkeologi seperti antropologi budaya yang mempelajari tingkah laku, simbolis, dan dimensi material dari suatu budaya. Berikutnya yang kedua adalah fokus masalah. Fokus masalah dalam makalah kali ini, yang pertama, apakah pengertian arkeologi? Yang kedua, bagaimana pendekatan arkeologis dalam bidang studi? Kemudian yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip dalam pendekatan arkeologi Islam? Yang pertama, pengertian arkeologi. Dalam studi Islam, kita kenal berbagai macam pendekatan, antara lain pendekatan teologis normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan psikologis, pendekatan historis, dan pendekatan kebudayaan. Berbagai pendekatan tersebut diperlukan agar kehadiran Islam secara fungsional dapat dirasakan. Dalam hal ini, penulis mencoba mencari referensi lain dari pendekatan Islam yang belum banyak tersentuh dalam pembahasan metodologi Islam, yakni pendekatan arkeologis. Arkeologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah, sehingga arkeologi merupakan ilmu bantu sejarah yang mengungkap masa lampau melalui benda-benda material.
Jadi sasaran dari arkeologi adalah benda-benda material yang berupa artefak dan situs yang digunakan untuk mengkonstruksi sejarah umat manusia. Dalam kaitannya dengan studi Islam, maka arkeologi sebagai satu disiplin ilmu digunakan untuk merekonstruksi perkembangan Islam di suatu tempat melalui benda-benda artefak maupun situs peninggalan Islam, sehingga memahami Islam di suatu tempat tersebut pada masa lampau. Pada masa lampau, masa mendatang dapat memahami Islam dengan bukti-bukti benda material. Dengan demikian akan muncul arkeoislamologi atau arkeologi Islam, yakni hubungan antara studi Islam dengan arkeologi dan ilmu-ilmu bantu arkeologi. Dengan demikian, studi arkeologi menjadi salah satu wahana pokok untuk menemukan peradaban yang mungkin telah terkubur selama berabad-abad lamanya. Untuk itu, arkeologi tidak bisa diartikan secara sempit hanya sebagai metode inventarisasi belaka. Studi arkeologi harus mengemban makna pokok, perumusan kebudayaan, dan penulisan sejarah seperti yang dikaitkan ahli teori arkeologi Stuart Piget yang mengatakan seorang penggali arkeologi tidak menemukan benda, akan tapi dia menemukan manusia. Arkeologi dalam studi Islam. Pendekatan arkeologi dalam studi keagamaan dalam penelitian terhadap bangunan maupun non-bangunan tidak bisa dilihat dari bentuk dan arsitekturnya semata, melainkan dari aspek fungsional, struktural, dan behavior pada konteks masyarakat yang membuatnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah masalah rutinitas kegiatan keagamaan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Kegiatan keagamaan manusia atau kepercayaan mereka terhadap agama dapat dilihat dalam berbagai ciri spesifik yang berkaitan dengan kegiatan pemujaan, seperti pengertian tentang perbedaan sakral dan profan, percaya pada roh, percaya kepada Tuhan, dan menerima kenyataan akan supranatural. Salah satu hasil budaya manusia Indonesia pada masa Indonesia Islam yang cukup menonjol adalah maesan atau nisan kubur. Makam memiliki daya tarik tersendiri karena merupakan hasil kebudayaan. Makam biasanya memiliki batu nisan. Di samping kebesaran nama orang yang dikebumikan pada makam tersebut, biasanya batu nisan pun memiliki nilai budaya yang tinggi. Tradisi penguburan ini sudah ada bahkan sejak masa prasejarah. Dalam perkembangan arsitekturnya, bangunan kubur di Indonesia merupakan hasil seni budaya manusia, khususnya para seniman yang mencoba memberikan pola-pola hias beraneka warna. Banyak jenis pola-pola hias beraneka warna yang terdapat pada makam-makam di daerah kuno seperti di Aceh, Jawa, dan Madura. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam pendekatan arkeologi Islam. Menggali sisa-sisa peninggalan manusia di masa lampau, itulah ciri utama sebuah pendekatan arkeologi. Apakah perbedaan pendekatan historis dengan arkeologis? Pada hakikatnya, pendekatan arkeologi Islam tidak dapat terlepas dari pendekatan sejarah kebudayaan Islam. Perbedaan yang jelas terletak pada data sebagai sumber pengkajian. Data pada ilmu sejarah adalah sumber tertulis, termasuk wawancara. Sedangkan data arkeologi lebih banyak memberikan perhatian pada benda-benda budaya material, baik pada tingkat observasi, deskripsi, maupun eksplanasi. Sebagai satu disiplin ilmu, arkeologi sebagai salah satu pendekatan dalam studi Islam tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu lain, misalnya
ada arkeologi Islam dengan epigrafi studi prasasti, kemudian arkeologi Islam dengan filosofi studi naskah kuno, kemudian arkeologi Islam dengan arsitektur bangunan sakral, kemudian arkeologi Islam dengan antropologi kebudayaan, dan arkeologi Islam dengan sosial sejarah pesantren. Demikian makalah yang dapat kami paparkan sebagai rangkuman atau ringkasan dan sebagai bahan untuk kita diskusikan nanti pada pukul 10 nanti. Meskipun sedikit, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, salah atur, salah kata. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.